Islam itu memiliki ucapan salam tersendiri, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari zaman Nabi dahulu sampai zaman kita, sampai zaman yang akan datang, salam itu tidak bisa dirubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ucapan salam itu adalah Assalamualaikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Apakah kita harus mengucapkan salam mereka juga sebagai penghormatan? Jawabnya enggak. Enggak boleh. Kita enggak ada negosiasi dalam urusan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Syabab Hijrah berada di rumah. Kembali lagi kita di Kopi Kimi bersama saya Habibur Rahman, Bersama saya Arsul, dalam serial Syabab Hijrah. bincang santai menjemput hidayah. Masya Allah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Bang? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Beb? Alhamdulillah Bang. Nih gimana ya Bang Kimi kabarnya? Assalamualaikum Bang Kimi. Sehat Bang Kimi? Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, gimana Beb? Ya ini hari-hari kita nih sekarang lagi viral-viralnya nih dengan video yang satu ini. Coba antum lihat nih Bang. Video apaan Beb? Ya orangnya ngetuk-ngetuk pintu kayak mau masuk ke rumah orang gitu kan. Cuman Nah, terus? dia malah nyebut salam Pancasila, nggak Assalamualaikum. Nih kira-kira gimana nih Bang? Antum ngikutin nggak nih viralnya nih? Oh itu Beb, mereka tuh seperti itu kayak gini Beb. Gimana? Mereka beranggapan karena mengganti salam Pancasila seperti itu tuh untuk mengganti pemersatu dari agama-agama yang ada di sini Beb. Oh gitu. Nah, makanya mereka beranggapan bisa digabungkan menjadi salam yang disebutkan dalam video itu. Berarti salam ini pengganti salam dari semua agama nih. Nomor satu katanya nih. Iya. Berarti agama kita disatuin sama agama lain nih. Iya, mereka beranggapan kayak gitu Beb. Ini boleh nggak sih kalau yang kayak gini? Tunggu dulu Beb. Nah, ini yang akan kita bahas nanti sama Ustadz nih. Apakah kita boleh nih salam kita nih di agama kita, di agama Islam, digabung dan dijadikan satu dan diganti seperti salam yang di dalam video tersebut. Oh gitu. Dan nanti juga kita tanya nanti ke Ustadz, gimana makna salam itu sebenarnya dalam agama kita. Oke. Ini berarti perlu kita kasih tahu nih Syabab Hijrah yang ada di rumah. Dikasih tahu pada Syabab Hijrah. Baik, Syabab Hijrah yang berada di rumah. Insya Allah nanti ke depan kita akan membahas mengenai salam Pancasila ini, bagaimana pandangan agama kita dalam menyikapi hal ini. Dan insya Allah ke depannya akan kita bahas bersama Ustadz Rashid Al-Jundi LC Hafizahullah Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetap di serial Syabab Hijrah. Bincang santai menjemput hidayah. Nih, Bang Kami, nah pesan kopi satu nih, buat Bang Arsul juga nih. Ana juga Bang, kopi hitam pakai susu. Karena nggak pakai es ya? Kopi hitam pakai es. Islam itu memiliki ucapan salam tersendiri, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari zaman Nabi dahulu sampai zaman kita, sampai zaman yang akan datang, salam itu tidak bisa dirubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ucapan salam itu adalah Assalamualaikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Apakah kita harus mengucapkan salam mereka juga sebagai penghormatan? Jawabnya enggak. Enggak boleh. Kita enggak ada negosiasi dalam urusan agama. Alhamdulillah, sekarang kita sudah bersama Ustadz Rashid Al-Jundi LC Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah kedepannya kita akan membahas mengenai salam Pancasila ini, bagaimana pandangannya dalam agama Islam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Gini, sehat. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Langsung pesan kopi aja Ustaz. Iya nih. Itu biasa ya Ustadz. Biasa. Kok kopi dikit, ya, Ustaz? dikit kasih Bang. Alhamdulillah. Nih. Ada apa nih? Ini boleh tanya langsung nih. Padang semakin panas hari ini Ustaz. Cuaca meningkat ya. Iya, tadi nih Ustaz sama Habib
bincang-bincang. Habib nengokin video nih, Ustaz. Oh iya nih, Ustaz. Lagi heboh-hebohnya nih sekarang, Ustaz. Videonya orang lagi bikin parodi nih kayaknya, Ustaz. Dia ngetuk pintu tapi ngucapin salam Pancasila nih, Ustaz. Iya, Ustaz, bukan assalamualaikum, Ustaz. Nah, dengar-dengar mereka tuh bikin kayak gitu karena mereka pengen apa, Ustaz? Perubahan salam, Ustaz. Perubahan salam di mana agar dibilang pemersatu antar bangsa nih, Ustaz. Salam-salam Antar agama juga antar ya? agama, Iya, antar agama. agar dibilang nasionalis gitu, Ustaz. Iya. Nah, sebenarnya gimana nih, Ustaz? Bagaimana sih pendapat Ustaz tentang rencana perubahan salam ini dengan diganti dengan salam Pancasila itu, Ustaz? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Salam Pancasila. Kemudian ada wacana untuk mengganti ucapan assalamualaikum dengan selain itu, ya. Iya, Ustaz. Mereka mengatakan agar lebih bersatu lagi, maka digantilah ucapan salam, kan seperti itu. Iya. Maka yang perlu kita ketahui, Rasul, Habib, Islam itu memiliki ucapan salam tersendiri, dan itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salam itu adalah merupakan bagian dari agama Islam. Dia tidak akan pernah berubah. Ya, mulai dari zaman Nabi dahulu, ya, sampai zaman kita, sampai zaman yang akan datang, salam itu tidak bisa dirubah. Karena teksnya sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dia tidak akan bisa dirubah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ucapan salam itu adalah assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu salamnya orang Islam. Ya, salamnya orang Islam. Kalau seandainya kita seorang muslim, maka gunakan salam yang telah diajarkan dalam agama kita. Ya, tidak perlu salam yang lain. Maka upaya-upaya untuk merubah ini itu memang senantiasa dihembuskan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Bagaimana mereka merubah pola Islam? Ya, berbagai cara mereka lakukan, dengan merubah salam, ya, dengan hal-hal yang lain lah. Seolah-olah tujuan mereka baik untuk mempersatukan agama-agama yang ada. Ini nggak benar. Karena Allah Ta'ala sendiri pun mengatakan agama yang Allah ridhai itu Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Jadi nggak ada istilah semua agama sama, kemudian dirumuskan satu salam untuk dipakai semua agama. Itu nggak ada dalam agama Islam. Nggak ada ya, Ustaz? Nggak ada. Jadi dalam agama Islam itu yang ada hanya ucapan assalamualaikum. Itu salam mereka. Assalamualaikum. Dan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam surat An-Nisa ayat 86. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Kalau seandainya kalian diucapkan salam, maka balaslah dengan yang semisal atau yang lebih baik. Oh, gitu. Balas dengan yang semisal atau yang lebih baik. Itu diajarkan oleh Nabi SAW, bahwasanya ucapannya adalah assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau seandainya ada orang mengucapkan assalamualaikum, maka kita diperintahkan untuk menjawab lebih waalaikumsalam warahmatullah. Gitu, Ustaz. Atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu salam yang diajarkan dalam agama Islam. Gitu. Nah, gini nih, Ustaz. Di sembari maraknya salam ini, Ustaz, di kesempatan ini kita kan juga mau menanyakan kepada Ustaz, sebenarnya makna salam ini sendiri apa sih, Ustaz, sebenarnya? Ya. Jadi arti dari assalam itu adalah keselamatan. Ya, keselamatan. Artinya ketika kita mengucapkan assalamualaikum, berarti kita telah mendoakan saudara kita ya agar dia selamat. Agar dia selamat. Selamat dari apa? Selamat dari berbagai hal. Masya Allah. Dari hal-hal yang buruk. Selamat di dunia dan di akhirat. Kita doakan kepada mereka.
Maka tidak ada salam yang terbaik kecuali salam atau melainkan salam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salam yang terbaik. Umat Islam mesti bangga dengan salam ini. Jangan pernah mereka ganti dengan ungkapan-ungkapan yang lain. Nggak boleh mereka ganti dengan ungkapan yang lain. Jadi misalnya kan ada juga orang mengucapkan salam dengan misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bagaimana hukumnya ini? Hukumnya makruh, tidak boleh. Makruh. Ya. Kalau seandainya itu digandengkan dengan assalamualaikum, maka tidak setara. Assalamualaikum jauh lebih Mulia. ya, lebih mulia dan lebih tinggi. Bahkan berpahala kita mengucapkannya. Berbeda dengan salam-salam yang lain. Salam yang lain kita ucapkan tidak dapat pahala kita. Iya, Kita mengucapkan selamat pagi nggak dapat pahala. Tapi ucapkan assalamualaikum dapat pahala. pahala ya. Ustaz. Iya. Allah. Jadi gitu ya. Jadi di antara hak sesama muslim itu mengucapkan salam ya. Ya, di antaranya salam. Yang sama-sama kita ketahui salam yang diajarkan dalam Islam itu assalamualaikum ya Ustaz. Ya. Jadi di mana nih Ustaz dalam Islam ucapan salam ini yang duluan itu dari yang muda ke yang tua atau yang tua yang ke muda di saat bertemu nih Ustaz? Itu Ustaz. Jadi memang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Antum perhatikan agama Islam itu saking sempurnanya, salamnya saja diajarkan. Masya Allah. Ya. Iya Ustaz. Lafaz salamnya diajarkan. Kemudian siapa yang lebih dahulu mengucapkan diajarkan. Bagaimana cara menjawabnya diajarkan. Sempurna agama kita ini. Iya Ustaz. Tidak perlu diganti-ganti lagi. Masya Allah. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, hakul muslim alal muslim sit. Hak muslim antara muslim yang lain itu ada 6. Di antaranya apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau seandainya engkau berjumpa maka ucapkan salam. Ucapkan salam. Ucapkan salam kepadanya. Ya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan hendaknya ya falyusallim as-saghir 'alal kabir. Hendaknya yang mengucapkan salam terlebih dahulu itu anak kecil kepada orang yang dewasa, orang besar. Kemudian wal mar 'alal qa'id. Orang berjalan kepada orang yang duduk. Ya. Wal qalil 'alal katsir. Orang yang sedikit kepada orang yang berjumlah banyak. Dalam riwayat yang lain dikatakan warrakib 'alal mashi. Orang yang berkendara kepada orang yang berjalan. Ini dia adabnya yang diajarkan dalam agama kita. Kalau seandainya kita anak kecil bertemu orang yang lebih tua, maka kita dahulu yang mesti mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Kita ucapkan seperti itu. Kalau seandainya kita berjalan, ya, kemudian ada orang yang duduk, kita yang lebih berhak untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum akhi. Ya. Kemudian pula kalau seandainya kita jalan 3 orang, ya, melewati orang yang berjumlah 10 orang, maka kita mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum. Itu adab yang diajarkan dalam agama Islam. Bukan dengan salam yang lain. Bukan dengan salam yang lain. Ya, ini perlu kita koreksi juga ini. Orang-orang yang ingin mempersatukan agama itu nggak akan bisa. Bagaimanapun kiat Anda itu nggak akan bisa untuk mempersatukan semua agama ini. Ya. Karena apa? Karena kita agama Islam ini harus meyakini agama yang benar itu Islam. Selain agama Islam itu batil. Orang yang meninggal di atas selain agama Islam tempatnya di neraka. Itu kita harus yakini itu. Ya. Nabi SAW mengatakan tidaklah mendengar, ya, tidaklah mendengar risalahku ini Yahudiyun wala Nasraniyun. Apakah dia orang Yahudi ataupun Nasrani? Thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bih. Dia meninggal dan tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya. Illa kana min ashabin nar. Melainkan dia penduduk neraka. Penduduk neraka. Maka tidak ada istilahnya mempersatukan agama itu, nggak ada. Kalau tadi dikatakan nasionalis, kita ini umat Islam nasionalis. Iya, sangat Ustaz. Ya. Yang menjaga keutuhan negara ini Islam. Ya. Makanya di antara akidah kita tidak boleh memberontak kepada Pemimpin. Tidak boleh menyakiti kafir zimmi. Orang kafir yang dilindungi oleh negara Islam tidak boleh disakiti. Ya, tidak boleh disakiti. Mereka harus apa? Mereka harus dijaga hartanya, dijaga darahnya, dijaga kehormatannya.
nggak boleh dibunuh, nggak boleh diperangi. Nah ini bukti apa? Umat Islam itu adalah umat yang menjaga keutuhan. Masya Allah. Ya, menjaga keutuhan itu umat Islam. Nah, Ustaz. Ya, lihat, apabila umat Islam berada di suatu negara dan mereka mayoritas, mesti yang lain aman. Iya, Ustaz. Pasti itu. Pasti. Karena umat Islam tahu hak mereka. Tapi kalau seandainya umat Islam di suatu negara dan mereka minoritas, mesti mereka ditindas. Iya. Ini nggak benar kalau seandainya umat Islam ini intoleran, tidak toleransi, tidak benar itu. Sehingga digantilah salam umat Islam dengan salam yang lain. Iya. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka untuk merusak Islam itu sendiri. Tujuan mereka bagaimana umat Islam itu keluar dari agama Islam tanpa disadari. Tanpa disadari, Ustaz. Semakin jauh ya Ustaz dari Semakin jauh. Iya, benar. Iya. Ini Ustaz, tadi kan kita berbicara mengenai siapa yang terlebih dahulu mengucapkan salam Ustaz, bertemu secara langsung nih kan Bang. Iya. Sekarang kan kita nggak bisa dilepaskan ya Ustaz dari komunikasi di media sosial misalnya Ustaz. Misalnya dalam ya seperti di WhatsApp dan lain-lainnya gitu Ustaz. Ya. Dalam berkomunikasi di media sosial ini Ustaz, perlukah sih kita sebenarnya mengucapkan salam juga Ustaz, atau lebih bisa kita ganti dengan kata-kata seperti bismillah, atau yang lebih sederhana Ustaz, seperti apa yang lagi viral sekarang, yang misalnya ASS, WRWB gitu Ustaz. Ya. Bisa juga ping. Ping ya. Ping ya. P aja ya. Iya. Baik. Nah, jadi pada asalnya itu salam diucapkan dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala, bahwasanya salam itu ketika dia dituliskan maka dijawab dengan sempurna. Dijawab dengan sempurna. Ya, tidak boleh diringkas. Tidak boleh diringkas. Itu kalau seandainya salamnya lewat tulisan. Itu kalau seandainya orang memulai pesan WA tidak dengan salam, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Dia nggak mulai dengan bismillah, nggak ada masalah. Iya. Ya, langsung aja kepada inti permasalahan misalnya. Dia ingin sesuatu kemudian dia WA kita, nggak ada. Atau dia tanya kabar kita langsung tanpa mulai salam, nggak ada masalah. Di sini berlaku untuk apa? Untuk memang jika bertemu kita, bertemu kita mengucapkan salam. Bagaimana kalau seandainya kita lewat handphone, itu kan sama dengan berjumpa. Sama dengan berjumpa ya. Kita telepon, kemudian kita dengar suara dia. Kalau tulisan berbeda. Ya, berbeda dengan lisan. Dengan lisannya. Tapi tetap saja para ulama kita mengatakan tidak boleh menyingkat ucapan salam. Atau ungkapan salam itu nggak boleh disingkat. Kalau seandainya tidak mau mengucapkan salam, ya langsung saja. Tidak perlu disingkat dengan ya ASS atau WRWB gitu. WRWB. Ya. Kayak ini namanya tidak punya adab. Ya, kita ingin mengucapkan salam tapi diringkas. Jadi poinnya nggak sampai. Kita kan ingin doakan kawan nih. Ya, kita ingin doakan kawan. Soalnya orang yang penting kan hatinya. Iya. Ya udah ngucapin salam nanti ASS. Nah, gitu. ASS. Yang penting kan hatinya. Iya. Kalau kita ketemu sama orang non muslim, kita ucapkan salam gimana Ustaz? Itu. Ya. Masuk pembahasan kita nih Bang Gimi mengenai hal itu. Langsung Bang Gimi tanya ini. Mengucapkan salam kepada orang non muslim tidak boleh. Terlarang dalam agama Islam. Kalau seandainya salam yang dimaksud adalah ucapan assalamualaikum. Iya. Nabi kita SAW mengatakan la tabda'ul yahud bis salam. Jangan kalian mulai orang Yahudi itu dengan salam. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum ini nggak boleh. Terlarang ya. Terlarang. Kalau seandainya mereka mengucapkan salam, maka cukup kita menjawab dengan wa'alaikum. Wa'alaikum. Misalnya orang non muslim mengucapkan salam kepada kita, kemudian kita jawab wa'alaikum. Tidak boleh kita jawab wa'alaikumussalam. Tidak boleh. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, kalau seandainya mereka orang Yahudi atau orang non muslim mengucapkan salam, maka jawab wa'alaikum. Itu terjadi di zaman Nabi SAW. Ya, ketika Nabi SAW lewat, kemudian datang orang Yahudi mengucapkan assalamu alayka ya Muhammad. Assamu. Ya, hilang lamnya. Seharusnya kan assalamu. Iya, assalam. Dihilangkan lamnya jadi assamu. Kemudian Nabi jawab wa'alaikum. Iya, sama. Wa'alaika, demikian juga engkau.
Nah juga seperti itu. Gitu. Jadi ketika orang Yahudi, orang Nasrani mengucapkan salam, ya, apapun lah dia ucapkan, apakah dia ucapkan assalamualaikum atau dia ucapkan assalamualaikum, maka kita jawab dengan Waalaikum. waalaikum. Tidak boleh dia jawab dengan waalaikumsalam. Gitu ya. Ya. Dan jangan pernah mengucapkan salam kepada orang selain orang Islam. Ya. Nggak boleh, terlarang. Karena kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, orang Yahudi itu mereka dengki kepada kita karena ucapan salam. Tidak pernah orang Yahudi ini mendapatkan salam dari orang Islam, itu tidak akan pernah. Nabi SAW mengatakan, ma hasadatkum al-yahud ala syai'in mimma hasadukum ala salami wa ta'min. Orang Yahudi tidak hasad kepada kalian terhadap sesuatu daripada mereka hasad terhadap kalian karena ucapan salam dan ucapan amin dalam sholat. Maka salam ini nggak boleh kita berikan. Kalau kita berikan, hilang nanti dengki mereka kepada kita. Nggak boleh. Timbul nanti rasa cinta kita kepada mereka, sementara mereka adalah orang yang Allah murkai. Orang yang atau mereka beragama dengan agama yang menyimpang, agama yang keliru, agama yang sesat, kan hilang nanti kedengkian mereka terhadap kita dan timbul rasa cinta kita kepada mereka. Nah, salam ini gunanya apa? Gunanya untuk kita saling mencintai. Kan kita tidak boleh mencintai, cinta dalam artian cinta karena agamanya. Nggak boleh kita mencintai orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya, Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan sempurna keimanannya sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak kalian aku berikan sesuatu yang apabila kalian kerjakan kalian akan saling mencintai? Nabi mengatakan afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Nah, salam ini tujuannya apa? Agar umat Islam saling mencintai di antara mereka. Agar mereka saling menyayangi di antara mereka. Makanya Allah syariatkan salam. Maka tidak boleh diganti dengan yang lain dan tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak beragama Islam. Insyaallah. Ya. Oh iya. Nih kopinya. Nih. Ini yang panas nih. Oh, antum yang panas. Nah, yang dingin lah. Panas-panas gini padang, Ustaz. Insyaallah. Bismillah. Jadi gitu, Ustaz. Karena disyariatkan Allah salam ini, Ustaz. Apa aja nih, Ustaz, hikmah dari pengucapan salam, saling mengucapkan salam ini, Ustaz? Nah, tadi sudah kita sampaikan. Kenapa Allah syariatkan? Kenapa Nabi SAW ajarkan kepada kita salam? Agar hilang rasa dengki. Ya, umat Islam itu kalau dengki, cukup aja ucapkan salam. Kalau seandainya mereka bermusuhan, maka perbaiki dengan salam. Ya, makanya kalau seandainya seorang lagi lagi bermusuhan dengan kawannya, lagi mendiamkan kawannya, kemudian hanya 3 hari, yang terbaik di antara mereka apa? Nabi SAW mengatakan yang terbaik di antara mereka adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Insyaallah. Jadi hikmahnya banyak salam ini. Pertama, menjalankan agama Islam, berpahala, menjalankan syariat Rasul SAW. Yang kedua, menimbulkan rasa saling cinta di antara umat Islam. Ketiga, salam ini adalah sebab seseorang dikatakan beriman. Ya enggak? Dia mengatakan tadi apa? Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Bagaimana cara saling mencintai? Dengan salam. Dengan salam seorang saling mencintai, dengan itu dia beriman, dengan itu dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hikmahnya. Kalau diganti dengan yang lain, maka hikmah ini tidak akan terwujud. Orang tidak akan mendapatkan hikmah ini. Jadi sebenarnya boleh saja seorang mengganti, artinya dia mengucapkan selamat pagi, selamat malam. Kalau dalam bahasa Arab misalnya sabahal khair misalnya kan, masaul khair, ahlan wa sahlan, marhaban, boleh saja. Namun itu tidak bisa menggantikan posisi salam. Assalamualaikum, tidak bisa digantikan.
Ya, kalau seandainya misalnya kita bertemu dengan ahlan wa sahlan, sebelumnya tidak salam, itu nggak akan sempurna. Mesti yang pertama kali diucapkan adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena salam ini dia maknanya luas, menyeluruh. Bayangkan ketika kita mengucapkan salam, itu kita mendoakan saudara kita agar dia selamat. Selamat di mana? Dunia dan akhirat. Selamat dari segala keburukan. Ini kan luas cakupannya. Nah, maka itu hikmahnya. Agar kita saling mencintai, agar kita beriman kepada Allah, agar kita menerapkan syariat Islam. Insyaallah. Salam ini dia tidak terbatas kepada orang yang kita kenal. Asal dia umat Islam, maka dia berhak untuk mendapatkan salam kita. Dia berhak untuk kita berikan ungkapan salam. Asal dia umat Islam. Tidak boleh. Ini kawan saya, ini enggak kawan saya. Sama-sama Islam. Yang ini salam, yang ini tidak boleh. Salam itu diberikan kepada seluruh umat Islam. Insyaallah. Baik Ustaz, sempat terfikir juga nih Ustaz. Bagaimana seandainya, bukan bagaimana sih Ustaz, tapi memang sudah ada kejadian gitu Ustaz. Terkadang para pemimpin kita ketika ingin berpidato itu Ustaz, dituntut untuk mengucapkan kepada audiensnya atau rakyatnya Ustaz, yang notabene orang-orangnya bukan Islam semua Ustaz. Dan mereka menyebutkan atau mengucapkan salam dari agama kita dan juga salam dari agama lain Ustaz. Terkait dengan pertanyaan Bang Kimi tadi, apakah ada pengecualiannya gitu Ustaz? Ya, jadi kalau seandainya di situ di perkumpulan itu ada orang kafir, ada orang Islam, maka ucapkan salam saja untuk orang Islam. Berarti orang Islam aja ya? Ya, orang Islam saja. Karena itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Jadi Nabi SAW melewati sekelompok orang, di situ ada orang Islam, ada orang kafir. Maka Nabi SAW ucapkan salam hanya untuk orang Islam saja. Untuk orang kafir maka nggak diberikan salam. Ya. Jadi bagaimana? Apakah kita harus mengucapkan salam mereka juga sebagai penghormatan? Jawabannya enggak. Enggak bisa. Tidak boleh. Karena kita katakan tadi, salam itu adalah bagian dari agama. Bagian dari agama, ya kan? Kemudian kalau seandainya salamnya umum, tidak ada masalah. Seperti selamat siang, selamat pagi, tidak ada masalah. Itu kan umum. Seperti dia mengatakan selamat datang, tidak ada masalah. Itu kan umum. Tapi kalau sudah memang salam itu digunakan oleh orang-orang atau orang beragama tertentu, kita gunakan sebagai umat Islam, selaku umat Islam kita gunakan salam itu, maka tidak boleh. Karena itu syiar agama mereka. Nggak boleh kita ikuti itu. Ya, nggak boleh kita ikuti. Bagaimana dengan kita doakan agar pemimpin kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka. Amin. Pada mereka. Insyaallah. Jelas ya, Beb? Insyaallah padat ya pembahasannya. Masalah isu atau masalah kayak video yang tadi itu nggak benar. Benar ya? Ya. Jadi salam tuh derajatnya sangat mulia, apalagi kita agama Islam harus wajib dan syariatnya emang mengucapkan salam. Assalamualaikum ya. Nah, sesama umat Islam nih, Beb. Iya. Ya. Masya Allah, ilmu yang Ustaz sampaikan sangat bermanfaat sekali tentang makna salam ini, karena salam ini merupakan syariat dalam agama kita. Iya. Nah, wajib kita jadi berbangga dan jangan diganti salam kita. Betul Bang. Dengan salam-salam yang lain gitu. Alhamdulillah Ustaz. Insyaallah ilmu yang Ustaz sampaikan. Mungkin kita butuh nasihat nih Ustaz untuk kita yang ada di sini nih dan sama pemirsa Syabab Hijrah yang ada di rumah, agar kita semua nggak latah dengan isu-isu yang ada nih Ustaz. Iya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya. Jadi kawan-kawan Syabab Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita umat Islam, kita umat Islam itu hendaknya berilmu, karena tidak setiap isu itu mesti harus kita ikuti, tidak setiap sesuatu yang baru itu harus kita kita kerjakan, tidak mesti. Maka umat Islam itu mereka mesti harus berilmu. Mereka berilmu, mereka tahu bahwasanya agama ini, mereka memerintahkan ini dan mereka kerjakan. Agama mereka tidak pernah, atau agama Islam tidak pernah memerintahkan sesuatu, maka mereka tidak kerjakan. Umat Islam ini umat yang tunduk
umat yang tunduk. Kita ini sebenarnya tunduk kepada Allah Ta'ala. Tidak ada hak kita untuk merevisi ajaran Allah. Ya, merubah, menambah, mengganti itu tidak ada hak kita di situ. Terus tugas kita hanya tunduk apa yang Allah ajarkan, apa yang Allah perintahkan, kita jalankan, apa yang Nabi perintahkan, kita jalankan, itu saja. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, jangan seperti orang-orang Yahudi, sami'na wa asaina. Orang-orang Yahudi kan seperti itu. Kami dengar dan kami maksiat, kami ingkari. Umat Islam itu mereka mesti tunduk. Ya, segala teori-teori yang mengedepankan perasaan, mengedepankan akal, itu nggak boleh kita ikuti. Nggak boleh kita ikuti. Sebagaimana tadi ya salam, dia mengatakan kan baik nih untuk mempersatukan agar Indonesia ini bersatu, agar negara kita ini bersatu, tidak ada bedanya antara umat Islam, Kristen, Yahudi, ya, Konghucu, apa segala macam, nggak ada perbedaan. Kan ya, baik. Cuman apa? Jangan perasaan ini mendahului wahyu. Perasaan kita ini harus tunduk kepada agama. Nggak boleh dikedepankan perasaan ini. Nah, sehingga apa? Sehingga agama kita jadikan di depan sebagai penuntun kita. Apa yang diajarkan maka kita kerjakan, apa yang tidak diajarkan maka kita tidak kerjakan, kita diam aja udah. Nah, itu dia. Kemudian para pemirsa Syawak Wijar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita berilmu, kita mesti harus senantiasa bertanya kepada orang yang berilmu. Kita ini belajar. Nah, kalau seandainya kita tidak tahu bagaimana, tanya kepada orang yang berilmu. Terkait isu apapun, tanyakan kepada orang berilmu. Ya, jangan kita olah sendiri. Olah sendiri lawatnya, oh kan baik, kan ini. Enggak, tapi kita tanyakan kepada orang berilmu. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Wallahu taala alam. Masyaallah. Baik, terakhir nih Ustaz. Ada pertanyaan nih Ustaz. Jadi bagaimana hubungan kita dengan non-muslim gitu Ustaz? Apakah dilarang juga kita berhubungan dengan orang kafir dhimmi Ustaz? Ya. Jadi agama Islam tidak pernah melarang kita untuk berbuat baik kepada orang kafir dhimmi. Sebagaimana di zaman Nabi SAW, di Madinah itu ada namanya Yahudi Bani Quraidah. Itu berdampingan baik, ya, sampai mereka melanggar sendiri, ya, melanggar sendiri aturan Nabi SAW, akhirnya diperangi oleh Nabi. Sebelum itu mereka hidup baik dengan umat Islam. Jadi kalau dalam urusan dunia, jual beli, sewa menyewa, tetangga, ya, menyapa, itu tidak terlarang dalam agama kita. Ya, itu hak mereka. Tadi kita katakan apa? Kafir dhimmi mesti harus dilindungi. Ya, mereka adalah orang yang dilindungi oleh negara kita, maka kita jaga pula mereka. Tidak boleh kita ambil hartanya. Ya, kemudian kalau seandainya dia membeli dengan kita, kita curangi timbangan. Kalau dia mengontrak dengan kita, kita naikkan harga kontrakan. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, kalau seandainya muslim sekian, kalau kafir sekian, ya, nggak boleh. Kenapa? Karena ini muamalah. Muamalah itu sama semua manusia, nggak ada bedanya. Dunia pun sama. Dunia ya. Jangan nanti dunia kemudian dibawakan ke agama. Ini nggak boleh juga. Nah, dalam urusan dunia nggak ada bedanya. Kita mau bermuamalah dengan orang kafir boleh. Ya. Kafir dhimmi. Ya. Adapun kafir yang memusuhi Islam maka tidak boleh. Dalam berperang kita ini, perang ya. Kita kan nggak perang sekarang. Berperang, ini namanya kafir harbi. Nah, maka ini nggak boleh kita berbuat baik kepada mereka, tidak boleh. Kalau kafir dhimmi maka kita lindungi, sebagaimana negara kita melindungi mereka. Sebagian orang kan ekstrim ya. Oh ini produk ini produk ini. Aduh, susah kita hidup kalau seperti itu ya. Main boikot aja. Boikot sana, boikot sini. Susah kita hidup. Nanti HP ini kita buang lagi. Kamera ini habis pula. Ya, jadi nggak seperti itu. Kalau dalam urusan dunia boleh ya, kita kerjasama dengan mereka boleh. Boleh, nggak ada masalah. Kita jual beli, sewa menyewa itu boleh. Misalkan kita nggak ngucapin salam ke dia. Ya, nggak ngucapin salam. Kalau kita ada makanan boleh diantarkan ke mereka. Kita mau ngasih hadiah boleh. Juga sebagai ladang dakwah untuk mereka ya.
Sekalian kan kita Dakwahi mereka. ngajak masuk Islam. Siapa tahu masuk Islam. Alhamdulillah. Ya kan? Iya. Insyaallah. Insyaallah, Beb. Itu agama Islam yang benar seperti itu. Iya. Saudara, sebagian orang yang kayaknya sama orang kafir tuh mau dibunuh aja kan, tidak boleh. Ya. Ada yang terlalu toleransi dan juga ada yang terlalu ekstrim gitu ya. Ada yang toleransi, ada yang terlalu ekstrim. Kita mana di tengah. Kalau dalam urusan agama nggak ada, kita nggak ada negosiasi dalam urusan agama. Dalam urusan dunia kita berbuat baik pada mereka, berbuat baik kita kepada mereka. Wallahu taala alam. Insyaallah. Biasa bermanfaat sekali ilmu yang diberikan Ustaz ini, Beb. Insyaallah. Baik, pemirsa Syabab Hijrah yang berada di rumah, alhamdulillah lengkap sudah pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan pengucapan salam, bagaimana kita harusnya sebagai seorang muslim kita mengucapkan salam, tidak boleh menggantinya dengan yang lain gitu. Dan juga tidak boleh juga kita memperolok-olok gitu ya Bang. Terkadang kan semua orang, beberapa orang kan tidak tahu mengenai ini. Dan alhamdulillah tadi sudah dibahas oleh Ustadz, semoga dapat diamalkan dan juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin untuk episode kali ini sekian dulu. Kembali lagi dengan kita di episode selanjutnya dalam serial Syabab Hijrah. Bincang santai menjemput hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Syukran kopinya Bang Gem. Oke. Islam itu memiliki ucapan salam tersendiri. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari zaman Nabi dahulu sampai zaman kita, sampai zaman yang akan datang, salam itu tidak bisa dirubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ucapan salam itu adalah assalamualaikum. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Apakah kita harus mengucapkan salam mereka juga sebagai penghormatan? Jawabnya enggak. Enggak boleh. Kita enggak ada negosiasi dalam urusan agama.